sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Candida Melin Boru Pangkabea. Saya mengampu pada mata pelajaran matematika. Nah, saya bekerja pada unit instansi yaitu PT SPM SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Terima kasih. Hari ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran inovatif matematika dengan pendekatan yang berbeda, yaitu mengajarkan konsep perkalian matematika dengan rasa makanan nyata yang disingkat dengan mata rasa. Mengapa makanan? Karena makanan adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan hari-hari siswa yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Banyak siswa SMP merasa kesulitan dalam menghafal perkalian dasar. Mereka hanya mengingat angka-angka tanpa benar-benar memahami maknanya. Kondisi inilah yang menyebabkan kesulitan berlanjut saat mereka belajar topik lanjutan seperti aljabar, pecahan, dan perbandingan. Ketika guru sedang menjelaskan materi perkalian di depan kelas, terlihat beberapa siswa tampak kebingungan mengikuti penjelasan tersebut. Mereka berusaha memperhatikan papan tulis sambil mencoba menghafal deret perkalian. Namun, wajah-wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Beberapa murid bahkan terlihat ragu-ragu saat diminta menyebutkan hasil perkalian secara lisan. Setelah penjelasan selesai dan guru memberikan latihan, situasi kelas pun tidak banyak berubah. Sebagian siswa tampak kebingungan menuliskan jawaban. Ada yang menatap kosong ke arah buku dan ada pula yang mulai kehilangan semangat. Beberapa murid memperlihatkan ekspresi bosan, memainkan alat tulis atau menguap karena merasa kesulitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan belum sepenuhnya membuat siswa merasa nyaman, sehingga mereka memerlukan pendekatan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dari sinilah muncul masalah bagaimana cara agar perkalian tidak hanya dihafalkan, tetapi dipahami secara mendalam dan dirasakan secara nyata. Beberapa tantangan utama yang saya hadapi antara lain, yang pertama, logistik dan persiapan. Membawa makanan ke kelas bukan praktik umum dalam pembelajaran matematika. Saya harus memikirkan jenis makanan yang murah, higienis, mudah dibagi, dan tidak mengganggu pembelajaran. Koordinasi untuk menyiapkan makanan dalam jumlah cukup dan sesuai kelompok juga menjadi tantangan yang tersendiri. Yang kedua, keseimbangan antara belajar dan menikmati. Siswa cenderung lebih tertarik pada makanan daripada pelajarannya. Menjaga fokus mereka tetap pada konsep matematika sambil menikmati makanan menjadi tantangan pedagogis. Yang ketiga, kesesuaian dengan kurikulum SMP. Mengintegrasikan pendekatan konstekstual seperti ini harus tetap mengacu pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Saya harus memastikan bahwa metode ini tidak menyimpang dari capaian kurikulum. Dan yang terakhir, yang keempat, persepsi orang tua dan sekolah. Beberapa orang tua pasti akan mempertanyakan relevansi makan-makan dalam pembelajaran matematika. Nah, pihak sekolah juga harus perlu diyakinkan bahwa pendekatan ini bermanfaat secara akademik, bukan hanya kegiatan selingan saja. Dalam pembelajaran perkalian dengan media makanan nyata, yang terlibat tidak hanya guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan metode dan media, sementara siswa berperan aktif dalam mengamati, menghitung, dan berdiskusi. Selain itu, sekolah mendukung melalui penyediaan sarana pembelajaran, dan orang tua ikut berperan dengan memberi motivasi serta contoh penerapan perkalian dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ialah berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik dalam melaksanakan aksi. Dan langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran. Pemilihan pendekatan serta metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya memilih dengan media yang digunakan sesuai materi secara karakteristik belajar peserta didik. Strategi yang saya gunakan adalah METDIDIP, yaitu pembelajaran bertahap dari konkret, visual, abstrak. Guru memulai dengan menghadirkan benda nyata atau ilustrasi makanan, misalnya jeruk, permen, kelereng, dan piring. Siswa kemudian diajak menghitung jumlah secara berulang, menggambarkan dalam bentuk gambar, dan akhirnya menuliskan dalam bentuk kalimat matematika atau perkalian. Dalam aksi ini, saya menggunakan media konkret dan media visual yang dikemas dalam semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Saya juga menyiapkan sumber yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran, seperti laptop, aplikasi pendukung yaitu aplikasi PowerPoint untuk pembuatan PPT, proyektor, aplikasi interaktif yaitu pembuatan word, Aplikasi yang namanya word, ya, kuis mencocokkan. Nah, di sini langkahnya Ibu akan membagikan nanti link yang ada pada grup WA. Ya, kamu cukup mengklik, nanti kamu akan mencocokkan dari materi kita tadi, ya, yaitu perkalian dasar. Jadi siapa cepat nanti akan ada namanya di sini. Oke, bisa? Ayo, silakan keluarkan handphonenya dan klik yang sudah Ibu share ya di dalam handphonenya. Ini akan muncul. Oke? Selesai ya. Kita sudah dapat 5 tercepat. Itu siapa itu? Yang pertama siapa? Peringkat pertama. Rafa. Oke. Tepuk tangan dulu buat Rafa ya. Kemudian siapa? Yang kedua? Bakti. Siapa Bakti? Yaya. Oke, Yaya. Tepuk tangan. Dalam pembelajaran perkalian dasar, guru menerapkan project-based learning dengan memberi proyek sederhana kepada siswa. Siswa bekerja berkelompok untuk mengamati, menghitung, menggambar, dan menuliskan hasil perkalian dari berbagai contoh makanan nyata. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya menguasai konsep perkalian, tetapi juga belajar bekerja sama, kreatif, dan menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai guru, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ngarso Sungkelodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Mari menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Selamat pagi semuanya. Saya siswa dari Ibu Kandida. Setelah mengikuti pelajaran dengan metode dan media makanan nyata, saya yang sebelumnya sering kesulitan menghitung perkalian, kini lebih mudah memahami. Saya mampu menjelaskan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dan dapat menuliskan hasil perkalian sederhana dengan percaya diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Saya siswa dari Ibu Kandida. Saya yang biasanya cepat bosan menjadi lebih antusias karena belajar menggunakan contoh makanan yang nyata dan menarik. Lebih aktif bertanya, berani mencoba menghitung dengan cara sendiri, dan mulai menunjukkan sikap positif terhadap matematika. Ada yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Saya selaku teman sejawat dari Ibu Kandida. Nah, di sini setelah menerapkan pembelajaran perkalian dengan metode dan media makanan nyata, setelah saya melihat perubahan positif pada siswa. Mereka lebih mudah memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dan mampu menyelesaikan soal kontekstual dengan percaya diri. Selain itu, siswa tampak lebih antusias dan aktif bertanya. Dampaknya, suasana kelas menjadi lebih hidup, pemahaman siswa lebih meningkat, dan motivasi belajar mereka dalam matematika juga bertambah. Selamat pagi dan salam sejahtera.